Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Pemirsa Manulu Media yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema kajian kita adalah orang yang pandai namun tidak bertakwa. Berkaitan dengan tema tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza lam yakunil alimu taqiyan, dhallat mau'izatuhu ala qulubin nas, kama yadhillul qadru ala bidin na'ami was-sofa." Yang artinya kurang lebih, seorang yang alim atau pandai yang tidak bertakwa kepada Allah, maka nasihat-nasihatnya di hati orang-orang bagaikan tetesan air hujan ke telur burung unta dan batu yang halus, tidak dapat meresap ke dalam. Ketika ada orang yang alim, orang pandai, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, kepandaiannya tidak membuatnya taat, tidak membuatnya takwa kepada Allah, masih sering meninggalkan perintah dan masih sering menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, orang alim tapi masih suka berbuat maksiat, berbuat dosa. Konsekuensinya di sini menurut Nabi adalah nasihat-nasihat orang alim yang tidak takwa tadi tidak bisa meresap ke hati orang yang ia beri nasihat. Karena di sini diumpamakan nasihat orang alim yang tidak bertakwa ini ketika diberikan kepada manusia, kepada orang lain, ini seperti air yang menetes di atas telur unta atau di atas batu yang halus. Tentunya dia akan tidak bisa meresap ke dalamnya, lewat saja. Begitu juga nasihatnya, tidak akan bisa masuk ke hati orang lain, hanya akan lewat saja. Dalam hal ini, kita kaitkan dengan konteks orang tua kepada anak. Orang tua tentu lebih berpengalaman dan lebih berilmu daripada anaknya yang masih kecil. Ketika anak kita rasa sulit sekali menerima nasihat kita, padahal kita lebih tahu mana yang baik untuk anak kita yang masih kecil di sini. Berbeda ketika anak kita sudah mengenyam pendidikan, jenjang yang lebih tinggi, tentu lebih banyak wawasan. Dalam hal ini yang saya bahas adalah ketika anak kita masih kecil dan sulit kita beri nasihat, maka tidak ada salahnya kita coba berbenah. Apakah hati kita, apakah diri kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah ataukah belum? Apakah masih ada perintah Allah yang belum kita laksanakan? Apakah masih ada larangan Allah yang masih sering kita terjang? Sehingga itu membuat nasihat kita ini tidak bisa meresap di hati anak kita. Anak tidak hanya anak secara biologis, ada anak secara akademis juga. Dalam hal ini guru kepada muridnya. Ketika seorang guru menasehati muridnya kok dirasa tidak bisa meresap nasihatnya ke hati sang murid, maka tidak ada salahnya juga guru tersebut introspeksi. Jangan-jangan kepandaian saya belum disertai takwa yang sempurna kepada Allah. Ilmu menguasai, akan tetapi maksiat masih sering dijalani, dosa-dosa masih sering dikoleksi misalnya. Ini alangkah lebih baik kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian dalam sabdanya yang lain Nabi menyebutkan, la taubata littaibi hatta yaghsila batnahu minal haram biti bikasbihi. Yang artinya kurang lebih, taubat seorang yang bertobat itu tidak berguna kecuali disertai dengan membersihkan perutnya dari hal-hal yang haram dengan memperbaiki usahanya. Jadi salah satu diterimanya taubat adalah dengan cara membersihkan perut kita dari makanan, dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Dengan cara apa?
dengan cara memperbaiki cara kita mencari rezeki, cara kita berusaha, cara kita berikhtiar mendapatkan rezeki Allah. Demikian tadi kajian singkat kita seputar orang yang pandai namun tidak bertakwa. Sedikit semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.